Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita semua berusaha menjalani kehidupan ini dengan penuh amal kebaikan. Kita sholat, kita bersedekah, kita berbuat baik kepada sesama. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah semua amal kita benar-benar diterima oleh Allah? Ataukah tanpa sadar, hati kita telah ternoda oleh riya, keinginan dipuji, atau sekadar mencari pengakuan dari manusia? Riya adalah penyakit hati yang halus. Ia menyelinap dalam ibadah kita, dalam niat kita, dan tanpa kita sadari, ia bisa menghanguskan seluruh amal yang telah kita kumpulkan. Betapa ruginya jika semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Karena itu, mari kita renungkan dan pelajari bersama-sama 10 pesan dari para sufi untuk memastikan amal kita tetap bersih, murni, dan tidak tercampur dengan riya. Pesan-pesan ini bukan sekadar teori, melainkan bimbingan praktis yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video penuh hikmah lainnya. Mari kita mulai dengan penuh keikhlasan. Awali dengan niat yang lurus, hanya Allah, bukan yang lain. Dalam tasawuf, niat adalah inti dari segala amal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Para sufi mengajarkan bahwa niat bukan sekadar pernyataan di dalam hati, tetapi sebuah kesadaran ruhani yang mendalam. Niat adalah cerminan dari sejauh mana kita memahami makna ibadah sejati. Amal bisa tampak besar di mata manusia, tetapi tanpa niat yang tulus, ia kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menjaga kemurnian niat? Bermuhasabah sebelum beramal. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri dengan jujur, apakah aku melakukannya karena Allah atau karena keinginan mendapat pujian? Apakah aku berharap dunia atau benar-benar mencari ridha Allah? Proses bertanya ini adalah langkah awal untuk meluruskan niat dan menyadari adanya godaan hati. Membiasakan zikir sebelum beramal. Para sufi sering membaca doa sebelum memulai amal. Allahumma aj'al amalana kholisan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikan amal kami tulus hanya untuk wajah-Mu yang mulia. Zikir ini adalah cara mengingatkan hati agar tetap dalam kendali Allah, bukan nafsu manusia. Menjauhi godaan pujian manusia. Imam Al-Ghazali berkata bahwa salah satu tanda ketulusan adalah ketika seseorang merasa sama saja antara beramal dalam kesunyian dan di hadapan orang lain. Jika hati masih merasa senang saat diperhatikan, itu pertanda bahwa niat perlu diluruskan kembali. Sufi besar Sahal At-Tustari berkata, siapa yang memulai amal dengan berharap ridha manusia, maka ia telah gagal sejak langkah pertama. Maka, menjaga niat adalah perjuangan. Niat yang lurus adalah perjalanan panjang yang harus terus diperbaharui setiap saat. Kejujuran batin, jangan menipu dirimu sendiri. Kejujuran bukan hanya tentang berkata benar kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri di hadapan Allah. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah ketika kita meyakini bahwa amal kita sudah ikhlas, padahal sebenarnya masih terikat oleh keinginan duniawi. Para sufi menekankan pentingnya syidq, kejujuran batin, di mana seseorang benar-benar mengenali kondisi hatinya. Hasan Al-Bashri pernah berkata, orang yang paling jujur adalah yang menghisap dirinya sebelum dihisap oleh Allah. Bagaimana melatih kejujuran batin? Introspeksi secara mendalam. Setelah beramal, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku merasa kecewa jika tidak dipuji? Apakah aku tetap melakukan amal ini jika tak seorang pun tahu? Setiap pertanyaan ini membantu kita mengenali apakah amal kita benar-benar ikhlas.
atau ada unsur tersembunyi dari nafsu. Latihan ketidakpedulian terhadap pandangan manusia. Para sufi sering mengingatkan bahwa pujian dan celaan manusia sama saja. Jika hati kita condong kepada pujian, maka keikhlasan kita belum sepenuhnya matang. Abu Hafs berkata, "Ikhlas adalah ketika pujian dan hinaan manusia tidak mengubah dirimu sedikit pun." Berdoa agar diberi ketulusan. Karena kejujuran batin adalah rahmat dari Allah, kita harus memohon dengan sungguh-sungguh agar hati kita dijaga dari kepalsuan. Seringlah berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya." Dengan menjaga kejujuran batin, kita akan mampu melihat amal kita dengan jernih, tanpa tertipu oleh ria yang halus dan tersembunyi. Sembunyikan amal, seperti kamu menyembunyikan dosa. Salah satu cara para sufi menjaga keikhlasan adalah dengan menyembunyikan amal mereka dari pandangan manusia, sebagaimana mereka menyembunyikan dosa-dosa mereka. Hal ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Sufi mengibaratkan amal seperti lilin di dalam kaca. Jika kaca itu bersih, cahayanya akan bersinar terang. Namun, jika kaca itu kotor oleh keinginan pamer, maka cahaya amal akan redup. Bagaimana cara menyembunyikan amal dengan bijak? Menghindari pamer secara sadar. Sebelum berbicara tentang kebaikan yang telah kita lakukan, tanyakan, apakah aku akan merasa kecewa jika orang lain tidak tahu? Jika jawabannya iya, maka lebih baik amal itu tetap menjadi rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal dalam kesunyian. Para sufi selalu melakukan amal terbaik mereka di waktu-waktu yang tidak terlihat oleh orang lain, seperti bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, bersedekah tanpa seorang pun mengetahui, membantu orang lain tanpa mengungkapkannya di media sosial. Kata sufi, hanya amal yang tersembunyi yang akan bercahaya di akhirat. Tidak menyebut amal di hadapan orang lain. Salah satu bentuk ria yang sering tidak disadari adalah ketika kita menceritakan kebaikan kita secara tidak langsung, dengan harapan orang lain menganggap kita sebagai pribadi yang dermawan atau syaleh. Ibnu Atha'illah As-Sakandari berkata, "Hati-hatilah dengan amal yang diiringi oleh cerita, karena itu adalah tanda bahwa engkau ingin manusia mengetahui, bukan Allah." Menghargai ketenangan dalam amal tersembunyi. Amal yang tersembunyi membawa ketenangan jiwa. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak menuntut penghargaan, dan justru mendekatkan kita lebih dalam kepada Allah. Maka, belajar menyembunyikan amal adalah latihan spiritual yang tinggi, yang mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak butuh saksi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan godaan pujian dan pengakuan, jangan biarkan hatimu bergantung pada makhluk. Salah satu ujian terbesar dalam menjaga amal agar tidak tercampur dengan ria adalah godaan pujian dan pengakuan dari manusia. Seberapa sering kita merasa puas ketika amal kita diakui? Seberapa sering kita kecewa jika kebaikan yang kita lakukan tidak diketahui? Para sufi mengajarkan bahwa keikhlasan akan mulai rusak saat hati condong kepada sanjungan makhluk. Inilah jebakan halus yang sering kali kita abaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi seorang hamba yang diperbudak oleh dinar dan dirham, oleh pakaian, dan oleh pujian manusia." Bagaimana cara melawan godaan pujian? Sadari bahwa manusia mudah berubah. Pujian manusia adalah sesuatu yang fana. Hari ini kita dipuji, esok kita bisa dicela. Jangan sampai hati kita tergantung pada sesuatu yang tidak tetap, karena itu akan membuat kita lelah secara batin. Para sufi selalu mengingatkan, jangan letakkan hatimu di tangan manusia, tetapi letakkan di hadapan Allah. Latihan melakukan kebaikan tanpa saksi. Salah satu cara terbaik untuk menghindari ria adalah membiasakan diri beramal dalam kesendirian.
seperti sholat malam yang tidak diketahui siapapun, sedekah yang dilakukan secara diam-diam, atau doa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Perbanyak zikir dan istighfar setelah beramal. Imam Hasan al-Basri berkata, "Janganlah kamu berbangga atas amalmu, tetapi sibukkanlah diri dengan istighfar, karena kamu tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak." Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat. Ketika kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita, maka pujian manusia akan terasa kecil dan tidak berarti. Sufi besar Abu Yazid al-Bustami pernah berkata, "Siapa yang merasa cukup dengan pandangan Allah, dia tidak akan butuh pujian manusia." Melawan godaan pujian adalah jihad batin yang membutuhkan kesabaran dan kesadaran terus-menerus. Berlatih zuhud dalam amal, hanya Allah yang berhak menilai. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dalam konteks amal, zuhud berarti tidak peduli apakah amal kita dilihat atau tidak oleh manusia, apakah dihargai atau tidak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang zuhud dalam amal tidak pernah terpengaruh oleh komentar orang lain. Ia hanya fokus kepada Allah dan tidak berharap imbalan apapun selain ridhanya. Bagaimana menerapkan zuhud dalam amal? Lupakan amal setelah melakukannya. Jangan biarkan amal menjadi beban di hati kita. Setelah melakukan kebaikan, biarkan itu berlalu dan fokus pada amal berikutnya. Jika kita terus mengingat amal kita, bisa jadi itu adalah tanda kita mengharapkan pengakuan. Jangan hitung-hitung amal sendiri. Salah satu tanda keikhlasan adalah ketika kita tidak menghitung seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan, tetapi justru merasa bahwa amal kita masih sangat kurang di hadapan Allah. Kendalikan harapan terhadap makhluk. Zuhud berarti kita berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jika kita beramal karena ingin diingat atau dikenang, maka kita belum sepenuhnya zuhud. Membaca kisah para sufi yang zuhud, bacalah bagaimana mereka menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan tanpa sedikit pun berharap dunia. Kisah seperti Ibrahim bin Adham yang meninggalkan kemewahan demi mencari ridha Allah bisa menjadi inspirasi besar bagi kita. Zuhud dalam amal akan membuat hati kita ringan, bebas dari harapan duniawi, dan hanya fokus kepada kehidupan akhirat. Muhasabah diri, selalu curigai hatimu sendiri. Dalam perjalanan spiritual, para sufi sangat menekankan pentingnya muhasabah, introspeksi diri. Mereka tidak pernah merasa aman dari penyakit hati, termasuk riya. Bahkan, mereka selalu mencurigai diri sendiri dalam setiap amal. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang." Bagaimana melakukan muhasabah untuk menghindari riya? Evaluasi setiap amal. Setelah beramal, tanyakan kepada diri sendiri dengan jujur, apakah aku benar-benar ikhlas? Apakah aku merasa bangga dengan amal ini? Apakah aku mengharapkan sesuatu dari manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk membantu kita mengenali niat yang tersembunyi. Perbanyak tangisan dalam doa. Muhasabah sejati lahir dari hati yang lembut dan penuh kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan yang lahir dari kesadaran bahwa amal kita masih jauh dari sempurna adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Tanyakan pendapat orang syaleh. Para ulama sufi sering meminta nasihat dari guru-guru mereka tentang kondisi hati mereka. Mereka ingin tahu apakah ada riya yang terselip dalam amal mereka. Bergaul dengan orang-orang syaleh akan membantu kita menyadari kekurangan diri sendiri. Jangan pernah merasa sudah aman. Riya adalah penyakit yang sangat halus. Ketika kita merasa bahwa kita sudah ikhlas, saat itulah kita perlu lebih waspada. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, orang yang paling takut kepada Allah adalah yang paling takut terhadap riya dalam amalnya. Muhasabah adalah langkah penting agar amal kita tetap bersih dan diterima oleh Allah. Berserah diri kepada Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Pada akhirnya, amal yang diterima adalah amal yang dilakukan hanya karena Allah. Semua langkah yang telah dibahas sebelumnya
Tidak akan berarti jika kita tidak benar-benar menyerahkan hati dan niat kita kepadanya. Sufi besar, Rabi'ah Al-Adawiyah, pernah berdoa, "Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi aku menyembahmu karena engkau layak disembah." Ini adalah puncak dari ikhlas. Amal yang sejati adalah amal yang dilakukan hanya karena cinta kepada Allah, tanpa ada motif lain. Bagaimana berserah diri dalam amal? Sadari bahwa semua datang dari Allah. Keikhlasan sejati lahir dari kesadaran bahwa kita hanyalah perantara. Allah lah yang memberi kemampuan untuk beramal, bukan karena kehebatan kita sendiri. Jangan pernah merasa diri berjasa. Ketika kita mulai merasa amal kita besar, saat itu kita perlu kembali kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Perbanyak doa agar diberi keikhlasan. Hanya Allah yang dapat menjaga hati kita dari riya. Sering-seringlah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku sadari, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku sadari. Dengan berserah diri kepada Allah, hati akan semakin ringan dan amal kita akan semakin murni. Menjaga amal dari pandangan manusia. Beramal seolah-olah hanya Allah yang melihat. Salah satu cara terbaik untuk menjaga amal dari riya adalah dengan melatih hati untuk merasa cukup dengan pandangan Allah semata. Para sufi mengajarkan bahwa amal yang sejati adalah amal yang dilakukan tanpa perlu diketahui siapapun, bahkan diri sendiri. Betapa sering kita merasa tergoda untuk menunjukkan kebaikan kita, agar orang lain tahu, agar kita dianggap baik, atau agar kita dihormati. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia juga riya. Ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Bagaimana menjaga amal dari pandangan manusia? Bersikap diam dan tenang dalam beramal. Jangan merasa perlu menceritakan amal kebaikan kita. Jika ada keinginan untuk menyebutnya, tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku ingin mendapatkan pengakuan? Jadikan Allah sebagai satu-satunya saksi. Tanamkan dalam hati bahwa amal kita bukan untuk orang lain, bukan untuk keluarga, bukan untuk lingkungan, tetapi semata-mata untuk Allah. Jika kita bisa puas hanya dengan pandangannya, kita akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Latih diri dengan amalan rahasia. Sesekali lakukan amal yang benar-benar rahasia, seperti bersedekah tanpa diketahui siapapun, atau membantu orang lain tanpa menyebut nama. Amalan seperti ini adalah investasi hati yang sangat berharga. Ketika amal tidak terpengaruh oleh pandangan manusia, kita akan merasakan kebebasan spiritual sejati, di mana hanya Allah yang menjadi tujuan. Membangun rasa takut akan tidak diterimanya amal. Apakah Allah ridha? Para sufi memiliki satu kebiasaan yang mulia, yaitu selalu khawatir apakah amal mereka diterima oleh Allah atau tidak. Mereka tidak pernah merasa puas dengan amal yang telah dilakukan, melainkan selalu merasa kurang dan berdoa agar Allah menerima ibadah mereka. Al-Hasan Al-Bashri berkata, orang beriman menggabungkan antara amal dan rasa takut, sementara orang munafik menggabungkan amal dan rasa aman. Sikap takut ini bukan berarti putus asa, tetapi sebagai bentuk rasa rendah hati di hadapan Allah. Menyadari bahwa amal kita penuh dengan kekurangan dan hanya rahmat Allah yang dapat menyelamatkan kita. Bagaimana menumbuhkan rasa takut yang sehat? Selalu ingat kebesaran Allah. Jika kita sadar akan kebesaran Allah, kita akan merasa bahwa amal kita sangat kecil dan tak pantas untuk dibanggakan. Renungkan bagaimana para sahabat dan ulama takut kepada Allah. Umar bin Khattab yang dijamin surga masih menangis karena takut amalnya tidak diterima. Lalu, bagaimana dengan kita? Berdoa agar amal diterima. Jangan pernah merasa aman setelah beramal. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan doa, Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ketakutan yang sehat ini akan menjaga amal kita tetap murni dan menjauhkan kita dari rasa ujub atau bangga diri. Menjadikan cinta kepada Allah sebagai satu-satunya motivasi amal. Pada akhirnya, amal yang paling murni adalah amal yang dilandasi oleh cinta kepada Allah. Segala bentuk ibadah, amal kebaikan, dan pengorbanan akan terasa ringan jika dilakukan karena cinta yang tulus. Para sufi tidak beramal karena takut neraka atau menginginkan surga, melainkan karena mereka tidak sanggup hidup tanpa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inilah yang membuat mereka mampu beramal dengan penuh keikhlasan tanpa terpengaruh oleh riya. Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, jauhkan aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku darimu." Bagaimana membangun cinta kepada Allah? Kenali Allah lebih dalam. Cinta tidak bisa hadir tanpa mengenalnya. Perbanyak membaca tentang asma dan sifat Allah, merenungkan ciptaannya, dan menyadari betapa besar kasih sayangnya kepada kita. Perbanyak berdialog dengan Allah dalam doa. Doa yang tulus adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri dan membangun hubungan penuh cinta dengan Allah. Jangan hanya berdoa karena kebutuhan, tetapi karena rindu kepadanya. Lihat setiap amal sebagai bukti cinta. Jangan melihat amal sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dengan begitu, kita tidak akan peduli dengan pengakuan manusia, karena kita hanya ingin Allah yang melihat. Ketika amal dilandasi oleh cinta, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam ibadah. Karena kita melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena hati kita telah terpaut padanya. Saudara-saudaraku, ikhlas adalah pekerjaan hati yang paling berat, tetapi juga yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada amal yang lebih besar nilainya dibanding amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Sebuah amal kecil yang ikhlas bisa lebih berat timbangannya daripada amal besar yang tercampur dengan riya. Jangan biarkan amal kita sia-sia karena niat yang salah. Mari kita selalu memurnikan hati kita, memperbaiki niat kita setiap saat, dan senantiasa berdoa agar Allah menjaga kita dari godaan untuk pamer, mencari pengakuan, atau ingin dipuji manusia. Ingatlah, di akhirat kelak, hanya amal yang ikhlas yang akan menjadi cahaya bagi kita. Segala bentuk sanjungan manusia akan sirna, tetapi apa yang kita lakukan untuk Allah akan kekal abadi. Semoga Allah menerima amal kita dan menjaga kita dalam keikhlasan yang sejati. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman dan keluarga, karena bisa jadi ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana cara Anda menjaga keikhlasan dalam beramal. Insya Allah, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.